Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Veteriner Kota Palu, Bapak Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Palu, rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan. Hari ini Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Untuk pelaku perjalanan, hari ini tim surveillance melaporkan 21 kasus baru. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tim surveillance hasil tracking dari kasus kontak erat dengan terkonfirmasi dilaporkan 14 kasus baru. Untuk kasus orang dalam pemantauan tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus pasien dalam pengawasan tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 Kota Palu, hari ini dilaporkan 3 kasus baru. 3 kasus baru ini telah dapat perawatan, 1 di Rumah Sakit Madani, 1 di Rumah Sakit Undata, dan 1 di Rumah Sakit Darurat LPMP Provinsi. Sehingga total untuk kasus terkonfirmasi positif Kota Palu yang dirawat sejumlah 63, yang sembuh hari ini dilaporkan 8 kasus telah dinyatakan selesai dan telah dipulangkan, hingga total yang dinyatakan sembuh hari ini 92 dan yang meninggal 9. Informasi dari Pondok Perawatan OPG dan ODP Kota Palu Asrama Haji, hari ini dirawat total 19 kasus, 12 kasus adalah kasus ODP dan 7 kasus adalah kasus OTG. Demikian informasi data pemantauan COVID-19 Kota Palu per tanggal 4 Oktober tahun 2020. Baik, akan kami sampaikan ketersediaan barang untuk hari ini masuk ke Kota Palu atau ketersediaan barang di Kota Palu untuk Masomba beras itu sekitar 20 ton, kemudian Manonda kurang lebih 50 ton, kemudian di beberapa distributor yang ada masih pedagang besar beras masih cukup sekitar 500 ton. Kemudian untuk gula di 2 distributor hari ini tersedia sekitar 40 ton. Sedangkan harga untuk beras masih 9,5 sampai 12,5, untuk gula 12,5 sampai 17 untuk di pengecer. Gas juga demikian, 3 kilo. Sekali lagi 3 kilo adalah harga headnya 16.000. Di beberapa agen itu tersedia sekitar 1.680 tabung, dan itu yang akan didistribusikan pada pangkalan-pangkalan yang ada di sekitar masyarakat dengan harga adalah Rp16.000. Tambahan terkait dengan meningkatnya daripada terkonfirmasi COVID, tapi walaupun ada penurunan sedikit dengan adanya yang sembuh, kami mohon tetap masyarakat, khususnya para pedagang yang ada di pasar harian Masomba, Manonda, Tawan Juka, kemudian pasar mingguan, agar tetap memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan kepada petugas pasar untuk selalu mengingatkan kepada para pedagang dan konsumen di dalam melakukan transaksi agar bisa menjaga jarak. Oleh karenanya dioptimalkan ruang-ruang terbuka ataupun ruang-ruang yang penuh sesak agar tidak menjadi tempat transmisi lokal bagi
virus COVID-19 melalui pasar-pasar tradisional. Oleh karenanya diatur pedagang supaya tidak terjadi penumpukan perdagangan dan termasuk konsumennya. Baik itu di Pasar Marunda, Pasar Masomba, maupun Pasar Tawanjuka, serta di pasar-pasar mingguan, Laswani, Binase, kemudian Mamburu, dan lain-lain. Kemudian termasuk pada pasar-pasar modern. Pasar-pasar modern kami selalu mengingatkan agar tetap menggunakan protokol yang telah dilakukan dan sebisa mungkin jaga jaraknya diatur kembali agar ada pengaturan di dalam berbelanja. Konsumen bisa jaga jarak antar konsumen dalam bertransaksi di pasar-pasar modern. Kemudian tadi malam telah dilakukan operasi justisi terhadap pelaku usaha, khususnya kafe, kemudian rumah makan, kemudian tempat-tempat hiburan, dan didapatkan ada beberapa yang tidak menggunakan protokol kesehatan dan ada yang sudah menggunakan tapi belum lengkap. Oleh karenanya tim langsung memberikan teguran. Sebenarnya teguran lisan, tapi teguran lisan dilakukan tertulis. Ya, jadi ini masih teguran biasa. Nanti akan tim turun kembali sesuai dengan teguran yang ada, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Apabila sampai 3 kali tidak terpenuhi, maka tim akan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Jadi mohon kepada para pelaku usaha, kafe, rumah makan, restoran, maupun Mas Joko, yang dikenal dengan Mas Joko, warung-warung pinggir jalan, kami mohon agar gunakan protokol COVID-19 karena tim akan selalu turun sewaktu-waktu untuk memeriksa protokol-protokol yang telah disampaikan sebelumnya. Saya kira itu tambahan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait bagaimana kita menekan penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah Kota Palu menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari masyarakat Kota Palu yang telah melaksanakan protokol COVID-19 dalam beraktivitas. Karena dengan kerjasama ini, insya Allah COVID-19 yang terkonfirmasi positif juga dapat berkurang dan banyak juga yang akan sembuh, dan insya Allah jika dilaksanakan dengan baik penyebaran COVID-19 ini kita bisa tekan dan kita bisa dapat kembali insya Allah untuk terkonfirmasi positif menjadi 0 atau 0. Kemudian jangan lupa untuk selalu menggunakan masker apabila beraktivitas, dan apabila tidak terlalu penting jangan keluar rumah atau keluar daerah menuju daerah-daerah yang terpapar COVID-19, sehingga nantinya kita dapat mencegah penyebaran COVID-19 ini lebih luas lagi, sehingga masyarakat Kota Palu bisa sama-sama bagaimana menjalankan protokol ini dan saling mengingatkan satu sama lain, karena keadaan kita biasa lupa menggunakan masker, tapi apabila kita peduli satu sama lain, insya Allah kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini secara bersama-sama. Demikian updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu serta informasi yang berkaitan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Bersama kita harus disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk cegah dan lawan COVID-19.